Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Nur Hasanah dengan NIM 214030024 Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep pemasaran syariah. Nah, apa saja sih yang ada di dalamnya? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas apa saja sih? Nah, sini aku kasih tahu. Yang pertama, ada konsep pemasaran baik secara konvensional maupun secara syariah. Yang kedua, ada filosofi pemasaran syariah. Kemudian yang ketiga, ada karakteristik pemasaran syariah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tujuan pemasaran syariah. Baik, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Konsep pemasaran. Nah, di sini kita akan membahas konsep pemasaran konvensional dan konsep pemasaran syariah. Sebelum kita membahas mengenai pemasaran konvensional dan juga konsep pemasaran syariah, terlebih dahulu kita bahas apa sih konsep pemasaran itu sendiri. Nah, jadi konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan kehidupan perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan hampir semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, ikut berkecimpung dalam pemasaran. Ini disebabkan mereka sama-sama memiliki keinginan dan juga kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, konsep pemasaran konvensional. Apa sih konsep pemasaran konvensional itu? Nah, secara umum, konsep pemasaran konvensional adalah cara guna menawarkan produk atau jasa kepada konsumen atau pelanggan, baik secara online maupun offline. Pemasaran konvensional ini menjadi salah satu pilihan bagi para pebisnis dan juga marketer untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen atau pelanggan. Pemasaran konvensional merupakan suatu cara mengkomunikasikan atau memasarkan suatu produk kepada konsumen yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan cara umum yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu. Pemasaran konvensional bertujuan menciptakan suatu nilai produk atau bisnis dan membangun hubungan dengan konsumen, sehingga konsumen dapat menangkap nilai tersebut. Proses pemasaran konvensional diharuskan untuk bertemu dengan target pasar secara langsung, atau biasa dikenal dengan sebutan face to face. Maka dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini menjadi salah satu kesempatan dan keunggulan utama dari sistem konvensionalnya, yaitu dapat langsung menjangkau basis konsumen secara luas dan dapat menerima umpan balik dengan cepat mengenai produk yang ditawarkan. Secara umum, konsep pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Artinya, dalam pemasaran syariah,
seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Pemasaran menurut perspektif syariah yaitu kegiatan berbisnis yang memungkinkan siapapun melakukannya, bertumbuh serta mempergunakan kemanfaatannya yang dilandasi sikap kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan prinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Dalam perspektif Islam, pemasaran merupakan suatu yang sangat penting. Al-Quran menggunakan konsep pemasaran dalam arti yang sangat luas. Tekanan Al-Quran diarahkan pada manfaat barang yang diproduksi. Memproduksi barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas bagi pembeli. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai filosofi pemasaran syariah. Pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Secara bahasa, kata syariah berasal dari kata syara'a al-syai'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Berasal dari kata syir'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Pengertian syariah menurut pandangan Islam sangatlah luas dan komprehensif. Di dalamnya mengandung makna mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian aspek keluarga, yaitu meliputi nikah, talak, nafkah, wasiat, dan warisan. Lalu aspek bisnis meliputi perdagangan, industri, perbankan, asuransi, utang piutang, pemasaran, dan hibah. Aspek ekonomi yang meliputi permodalan, zakat, bait al-mal, fai ghanimah, kemudian aspek hukum dan peradilan, aspek undang-undang, hingga hubungan antar negara. Ini artinya dalam pemasaran syariah, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Kegiatan pemasaran harus dijalankan berdasarkan falsafah pemasaran yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab sosial yang telah dipikirkan dengan matang mengenai dampak produk yang dipasarkan terhadap konsumen dan lingkungannya. Terdapat 4 konsep yang dapat dipilih perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran mereka, yaitu yang pertama, konsep berwawasan produksi. Konsep berwawasan produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di berbagai tempat, mudah dicari, dengan harga yang terjangkau, memaksa produsen agar berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep ini adalah falsafah paling tua yang digunakan dalam penjualan. Konsep ini masih berlaku dan bermanfaat pada 2 situasi, yaitu pertama, bila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya, dan yang kedua, terjadi bila biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Akan tetapi, perusahaan yang bekerja dengan falsafah ini menghadapi resiko tinggi dengan fokus terlalu sempit pada operasinya sendiri. Bila perusahaan berusaha menurunkan harga, yang pasti dilupakan adalah kualitas. Padahal yang diinginkan konsumen adalah harga rendah
dengan barang yang menarik. Yang kedua, konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Produsen harus mencurahkan energi untuk menghasilkan produk yang unggul dan terus-menerus menyempurnakannya. Di dalam konsep ini terdapat perusahaan mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat dengan baik, dan mereka dapat menilai kualitas dan kinerja suatu produk. Namun, seringkali perusahaan terjebak dalam keyakinannya sendiri bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk terbaik, sehingga mengabaikan respon pasar atau konsumen terhadap produk tersebut. Yang ketiga, konsep berwawasan menjual. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup, kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Contohnya, ensiklopedia, tanah makam, dan yang lainnya. Dapat juga diterapkan pada barang yang baru ditawarkan ke pasar, seperti asuransi kesehatan, investasi, dan yang lainnya. Produsen yang menerapkan konsep penjualan ini harus mahir dalam melacak calon pelanggan dan menjual manfaat produk kepada konsumen. Tujuannya adalah menjual yang perusahaan buat, bukan apa yang dibutuhkan masyarakat konsumen. Yang keempat, konsep berwawasan pemasaran. Dalam konsep ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Kemungkinan konsep ini membingungkan bila dibandingkan dengan konsep penjualan. Perbandingan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran antara lain yaitu pemasaran yang ditujukan kepada orang-orang di luar perusahaan dan kegiatan internal merupakan kegiatan mengenai keberhasilan dalam menerima, melatih, dan memotivasi karyawan yang memiliki kemampuan dan ingin melayani pelanggan dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik pemasaran syariah. Nah, apa saja sih karakteristiknya? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Karakteristik pemasaran syariah juga tidak lepas dari karakteristik agama Islam itu sendiri. Islam memiliki karakteristik tersendiri sebagai agama dan merajuk pada karakteristik pada pemasaran syariah. Juga identik yang sama dengan karakter yang dimiliki agama Islam, diantaranya 1. Teistis atau Robbaniyah. Robbaniyah atau ketuhanan yaitu segala konsep, hukum, peraturan, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam Islam adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya berlaku selaku penyampai pesan. Maksudnya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selaku penyampai pesan. Robbaniyah merupakan karakteristik inti dan pondasi utama pemasaran syariah, pelaku, sistem, metodologi, dan tujuan akhirnya. Kedua, etis atau akhlakiyah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketer selain karena teistis atau robbaniyah, juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak, moral atau etika dalam seluruh aspek kegiatannya.
Karakteristik pada etis ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat teistis atau robaniyah di atas. Dengan demikian, syariah marketing adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang sebenarnya, atau the will of good, tidak bisa dibohongi. Seorang penipu yang mengoplos barang, menimbun barang, mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, pasti hati kecilnya berkata lain. Tapi karena rayuan setan, maka ia tergoda berbuat curang. Ini artinya ia melanggar etika. Ia tidak menuruti apa kata hati yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan para marketer syariah untuk selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berhubungan bisnis. Dengan siapa saja, konsumen, penyalur, toko, pemasok, ataupun saingannya. Yang ketiga, humanistis atau insaniyah. Insaniyah berarti bahwa Islam merupakan agama fitrah, agama yang memang pada dasarnya diturunkan untuk manusia dan tidak bertentangan dengan jiwa manusia. Selain itu, memiliki keistimewaan, syariah marketing yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanan dapat terkekang dengan panduan syariah. Yang keempat, realistis atau al-waqi'iyah, bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada perbedaan strata sosial maupun latar belakang. Syariah marketing bukan merupakan konsep pemasaran yang eksklusif, fanatik, anti-modernitas, dan kaku. Akan tetapi pemasaran adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Pemasar syariah adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Selain itu, para pemasar syariah juga harus mengedepankan nilai-nilai religius, kesehatan, aspek moral, dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang terakhir, ada tujuan pemasaran syariah. Apa saja sih yang menjadi tujuan dari pemasaran syariah? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Tujuan pemasaran syariah adalah bagaimana pelanggan, produsen, dan perusahaan mendapatkan pertumbuhan, kesejahteraan, keadilan, serta keberkahan dunia dan akhirat, atau yang biasa disebut dengan falah. Selain itu, ada beberapa tujuan pemasaran syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi atau informasi yang benar. Yang kedua, memahami keadaan pasar dan konsumen. Yang ketiga, membentuk produk sesuai selera pasar yang halal dan thoyyib. Yang keempat, mencapai titik impas. Yang kelima, menggapai citra yang ingin dibentuk. Yang keenam, kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai spiritual. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.